Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Indrani Arianto dengan NIM 204020009, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada kaum disabilitas, kaum milenial, dan kepada orang tua pada mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Bu Oktaria Arlika Putri guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, saya akan mengasih tahu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam komunikasi, pemberi pesan disebut komunikator, dan penerima pesan disebut komunikan. Komunikasi bertujuan untuk bertukar informasi dan penyampaian makna yang mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Oleh karena itu, komunikasi dikatakan berhasil jika komunikan menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan memberikan reaksi terhadap pesan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan cara berkomunikasi dengan kaum disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Cara berkomunikasi yang baik dengan disabilitas yaitu: yang pertama, sapa dan bicara secara langsung dengan kontak mata. Yang kedua, fokus kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada kondisinya. Yang ketiga, bicara dengan jelas, mudah dipahami, dan tetap santun. Contohnya, usahakan bicara dalam posisi sejajar dan jangan dengan sengaja membelakanginya. Yang keempat, jangan membuat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh. Dan yang kelima, kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya disabilitas fisik membutuhkan kursi roda. Yang keenam, jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Mengalami disabilitas dan mengerti akan disabilitas adalah dua hal yang berbeda. Berkomunikasi dengan penyandang disabilitas bukan berarti kita harus mengalami disabilitas, melainkan kita harus mengerti akan disabilitas itu sendiri. Kita perlu benar-benar mengerti disabilitas agar bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Saat berkomunikasi dengan penyandang tuli, misalnya kita perlu menggunakan bahasa isyarat dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas untuk berkomunikasi dengan penyandang tuli, agar pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Dan saat berkomunikasi dengan tunanetra, tidak bisa melihatkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita, maka suara dan intonasi yang jelas menjadikan kunci dalam berkomunikasi dengan penyandang tunanetra. Melakukan interaksi dengan komunikasi dengan penyandang disabilitas bukan merupakan aktivitas yang sulit. Sementara itu, cara berkomunikasi dengan penyandang autisme ialah dengan menyebut namanya saat ingin berkomunikasi. Kemudian kita perlu membahas topik secara spesifik dan jelas. Yang kedua, berkomunikasi dengan kaum milenial. Strategi membangun komunikasi yang efektif dengan generasi milenial. Komunikasi yang terjadi di antara para generasi milenial sangat mudah dan praktis. Para milenial selalu berkomunikasi melalui tatap muka, tapi justru sebaliknya. Banyak dari kalangan milenial menggunakan komunikasi maya, yaitu media sosial, dikarenakan pesat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pada generasi milenial jauh lebih praktis, cepat, dan informatif dibandingkan generasi sebelumnya. Komunikasi tersebut digunakan melalui text message atau chatting di dunia maya, dan juga membuat akun yang berisikan profil dirinya seperti Twitter, Facebook, Line, dan Instagram. Berikut strategi dari membangun komunikasi sama milenial. Yang pertama, komunikasi secara singkat, padat, dan jelas. Karena generasi milenial memiliki kelebihan dalam mengungkapkan kata yang bermakna, kurang lebih dari 140 kata. Semakin ringkas pesan yang disampaikan, semakin besar kemungkinan mereka ingin menjalin hubungan dengan Anda. Mereka akan menghargai apa yang Anda katakan. Yang kedua, berikan penjelasan secara detail. Meskipun kita menjelaskan dengan ringkas, bukan berarti kita tidak memberikan informasi penting. Kebanyakan dari generasi milenial lebih memilih untuk menerima suatu rencana atau petunjuk secara detail sebelum terjun menjadi sebuah proyek.
Yang ketiga, pilih media yang sedang populer untuk berkomunikasi. Yang keempat, hindari merendahkan atau membuat lelucon tentang usia. Generasi milenial ingin dan berharap dianggap serius, tentunya dalam bekerja. Sebaiknya hormati mereka, maka mereka akan menghormati kita. Yang terakhir yaitu cara berkomunikasi dengan orang tua. Seringkali kita terlibat bertentangan dengan orang tua, mulai dari kesalahpahaman maupun perbedaan pandangan. Walaupun begitu, tidak pantas untuk kita berbicara kasar dengan orang tua. Kita harus selalu berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan tutur kata yang baik. Komunikasi yang baik dengan orang tua itu penting, karena orang tua adalah harta terbesar dalam hidup kita. Berikut ini saya akan memberikan contoh tata cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Yang pertama, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, kita harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu meliputi bahasa tubuh, nada bicara, dan pemilihan kata. Bahasa tubuh kita harus bicara yang rileks. Mungkin saat kita berkomunikasi dengan orang tua, hal ini akan membantumu untuk lebih dekat dengan orang tuamu. Selanjutnya, nada bicara. Gunakan nada bicara yang lembut. Orang tua kita akan merasa tersinggung jika nada bicaramu tidak enak didengar. Apalagi jika orang tua kita sudah memasuki usia senja. Kondisi fisik dan emosi mereka juga sudah tidak lagi prima. Yang kedua, mengajak orang tua untuk berbincang-bincang ringan. Salah satu cara untuk dapat membahagiakan kedua orang tua adalah dengan sering-sering mengajak mereka untuk mengobrol. Terkadang kita sebagai seorang anak terlalu fokus pada diri kita sendiri. Alhasil kita jarang berkomunikasi secara intens dengan orang tua. Untuk itu, mulailah mengajak orang tua kita untuk berbincang-bincang ringan, seperti dengan membicarakan mengenai kegiatan sehari-hari atau bisa membicarakan hal yang disukai oleh orang tua kalian. Yang ketiga, memberikan keinginan kalian dengan baik. Jika kalian memiliki perbedaan pandangan dengan orang tua kalian, seperti misalnya apa yang kamu inginkan untuk dirimu di masa depan, kamu harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan orang tuamu. Beritahukan dengan jelas dan juga perlahan-lahan agar orang tua kalian bisa memahami maksud dari keinginan kalian. Selain itu juga, komunikasikan keinginan kalian dengan sungguh-sungguh, sehingga orang tua kalian merasa yakin bahwa kamu benar-benar sudah bertekad untuk melakukannya. Yang keempat, dengarkan mereka sebelum kamu berbicara. Cobalah untuk mendengarkan orang tuamu, temukan maksud dari tujuan orang tuamu berbicara sebelum kamu merespon mereka. Jangan salah perkataan mereka sebelum mereka selalu mengutarakannya, walaupun kamu kesal jika kamu tidak mendengarkan mereka terlebih dahulu. 5. Meminta pendapat orang tua. Tidak ada salahnya melibatkan orang tua dalam segala keputusan yang ada di kehidupanmu. Orang tuamu akan merasa senang jika kamu menanyakan bagaimana pendapat mereka. Mereka akan merasa dihargai jika kamu berperilaku seperti itu. Tidak menampik bahwa setiap orang tua selalu menganggap anaknya sebagai anak kecil yang selalu membutuhkan perlindungannya. Namun sekarang kamu sudah dewasa, tentu kamu bisa memutuskan segala hal. Tapi alangkah lebih baiknya jika segala sesuatu kamu libatkan orang tuamu. Yang keenam, selipkan candaan dan juga humor. Ketika berkomunikasi dengan orang tuamu, cobalah untuk selipkan candaan dan juga humor. Candaan dan humor darimu akan mencairkan suasana, sehingga ketika kamu ingin membahas suatu hal penting, orang tuamu dalam keadaan rileks. Ketika orang tuamu dalam keadaan rileks, kamu bisa mengutarakan pembicaraan lebih mudah. Selain itu, jika kamu sering memberikan candaan dan juga humor, maka akan membuat orang tuamu lebih bahagia. Mungkin bisa jadi pada saat itu mereka juga sedang ada masalah yang dipikirkan. Dan ketika kamu bersikap seperti itu, maka hal itu akan membuat orang tuamu merasa terhibur. Yang ketujuh yaitu, lihat situasi dan kondisi. Ketika berkomunikasi dengan orang tua, pertimbangkan juga waktu dan situasi. Pilihlah waktu yang tepat saat sedang mengajak orang tuamu berbicara, seperti misalnya saat mereka sedang santai atau duduk nonton TV. 8. Pilih jalan keluar yang baik. Jikalau ada masalah dengan orang tuamu, maka selesaikan permasalahan itu dengan baik. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.